pondok ini juga menjadikan perempuan sebagai muadzin dan juga sebagai khatib Jumat. Kalau memang kabar itu benar, Allah alam, seperti yang saya katakan, kabar yang kita dengar di medsos itu perlu kita cross check lagi kebenarannya. Apakah itu kabar benar atau tidak, karena ini bisa direkayasa. Maka saya jawab dengan dua hal. Kalau kabar itu bohong, maka selesailah, nggak perlu kita perpanjang. Tapi kalau kabar itu benar atau kalau hal itu terjadi, ketahuilah syariat ini telah mengatur kita ibadah, ya. Untuk sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti melihat cara aku sholat. Jadi Nabi Allah tidak hanya menyuruh kita sholat dan ditinggal, menyuruh kita sholat dan cara sholatnya meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat subuh 2 rakaat, maka anda harus sholat subuh 2 rakaat. Nabi sholat pakai ruku, baca Fatihah, maka anda juga seperti itu. Kalau tidak, maka tidak diterima, walaupun anda nyatakan diri anda sholat. Karena ibadah itu diterima mengikuti syariat Nabi, benar menurut syariat, dan yang kedua ikhlas. Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Saf bagi laki-laki yang paling afdal itu saf pertama langsung di belakang imam. Ini saf yang paling afdal. Saf yang paling bagus bagi perempuan adalah akhirnya. Di zaman Nabi, kita sholat disuruh ikut Nabi. Gimana Nabi sholat? Nabi Muhammad di depan imam, di belakang sahabat laki-laki. Selesai sahabat, belakangnya sahabat ini baru perempuan. Maka sebaik-baiknya saf perempuan, saf yang paling belakang. Jangan perempuan itu memilih saf yang paling depan sehingga lebih dekat dengan laki-laki. Saf perempuan yang paling depan, otomatis saf paling dekat dengan laki-laki. Hindari itu. Jauhkan dirimu dari laki-laki dalam sholat itu yang bukan mahram, ya. Maka hendaknya saf anda di belakang. Baik. Saf laki-laki paling depan, jangan paling belakang. Kenapa? Dekat sama perempuan nanti. Jika Nabi mengatur saf sedemikian rupa, kemudian dijadikan saf sholat itu laki perempuan jadi satu, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ini ujian Eptanas. Anda sholat ini niru siapa? Gitu loh. Loh, apakah sholatnya nggak sah, Ustaz? Kita nggak bicara sah nggak sah. Kalau tentang sah nggak sah, selama sholat anda tidak batal, syarat sahnya itu memenuhi syarat, sholat anda sah. Tapi apakah ini cara sholat Nabi Muhammad? Gitulah. Apalagi kalau memang benar suatu lembaga pondok pesantren yang mestinya mendidik ilmunya Nabi, bagaimana santri itu dididik sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan santri itu dididik, diajari untuk melanggar ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pondok itu mencari ilmu agama Allah yang bagus, gimana persis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah di pondok diajari melanggar sunnah Nabi, Allahu alam apakah ini kejadian terjadi apa enggak. Yang penting kalau kita bicara hukum sah apa enggak sholatnya selama auratnya tertutup, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, sah sholatnya. Tapi apakah seperti ini sholatnya Nabi? Gitu kan? Apakah seperti ini sholat Nabi? Jelas tidak. Jelas tidak. Baik. Kemudian sekalian ini adzan.
Adzan itu disunnahkan untuk laki-laki. Syarat muadzin itu satu, muslim, ya. Orang kafir nggak sah adzannya. Kalau dia adzan gimana? Ya kalau dia adzan yang nggak sah tapi dia masuk Islam. Karena dia sudah syahadat, dalam adzan ada syahadat. Dua, harus tamyiz, anak yang sudah mengerti tentang lafaz-lafaz adzan. Nggak harus balik, tamyiz sudah cukup, umur 10 tahun udah boleh disuruh adzan. Yang ketiga, laki-laki. Perempuan tidak disunnahkan adzan. Apakah boleh perempuan adzan, Habib? Dilihat, kalau belajar lafaz-lafaz adzan mungkin bisa diperbolehkan karena dia dalam kondisi belajar lafaz adzan. Tapi jika meniru laki-laki, ini bisa tasyabuh berrijal, dilarang. Dalam kitab Tagrirat As-Sadidah diberi dua alasan kenapa sih adzan ini khusus untuk laki-laki. Satu, adzan ini dihimbau untuk suara keras, suara keras, lantang. Sedangkan perempuan tidak dihimbau untuk suara keras, karena fungsi adzan untuk didengarkan ke orang. Dan suara perempuan ada khilaf antara ulama, aurat atau bukan aurat. Tapi kalau perempuan itu bersuara keras untuk didengarkan laki-laki, ini udah jelas nggak bagus. Yang kedua, adzan itu sunnah dilihat. Jadi kita itu di samping mendengarkan dan menjawab adzan, kita disunahkan melihat muadzin. Jika yang adzan perempuan, yang dengarkan laki-laki, disunahkan melihat si adzan. Yang adzan cantik, apa tidak timbul fitnah? Nah, itu. Dalam dua hal ini perempuan itu tidak dihimbau untuk adzan. Yang ditiru ini siapa? Nabi nggak pernah nyuruh perempuan adzan. Sahabat nggak pernah menggunakan perempuan untuk adzan. Nggak ada. Zaman tabi'in nggak pernah kita dengar perempuan adzan. Zaman para ulama, para sholihin nggak pernah kita dengar perempuan adzan, kecuali sekarang ini di Indonesia. Alhasil Indonesia ini ajaib. Hal-hal yang aneh ini banyak terjadi di sini. Karena itu perlu MUI, Nahdlatul Ulama mendekati dan memberi argumen apa alasannya, apa gitu loh. Kenapa Anda menyuruh santri perempuan adzan? Khutbah sama dengan adzan. Khutbah itu sunnah lantang. Khutbah itu sunnah dilihat yang khotib. Nah, kalau khutbah perempuan diperdengarkan suaranya di depan laki-laki, kemudian disunnah dilihat oleh laki-laki karena dia khatib, kan tidak tepat ini, udah gitu loh. Apa alasannya itu, untuk apa? Tapi saya nggak setuju dihujat, dikecam, dicemooh. Ini bukan menyelesaikan masalah. Anda kalau memperbaiki, datangi, apalagi itu pondok pesantren, yang jelas pengasuhnya kan orang punya ilmu. Datangi, apa alasan Anda, kenapa Anda lakukan ini, untuk apa sih, gitu loh. Apa yang Anda cari, apa? Sampai saat ini kita nggak paham
Kalau ini memang benar ada, apa tujuannya, apa, wallahu alam. Taib. Kemudian kita dengar juga adzannya membelakangi kiblat, menghadap kepada makmumin. Sunnahnya adzan itu menghadap kiblat. Makruh dikatakan dalam kitab ini, makruh adalah jelek kalau adzan itu membelakangi kiblat, menghadap makmumin itu jelek, makruh, walaupun nggak haram. Tentang nada adzan yang kita dengar, kalau memang itu benar ya, dengan nada yang lain dari seperti yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tangannya gini, ini tidak sunnah. Sunnahnya adzan itu menaruh telunjuk ini di telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikemas adzan itu sesakral mungkin, sehingga orang yang dengar itu tergetar hatinya gitulah. Bukan dikomandangkan seperti orasi gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmahnya adzan itu supaya kita itu tergerak nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disyaratkan lagunya harus seperti ini, lagunya harus seperti itu ya, karena tajwidnya harus seperti ini, karena tajwid itu wajibnya dalam membaca Quran. Dikatakan oleh Syekh Al-Jum'ah, salah satu mufti Mesir, tajwid itu harusnya, wajibnya itu di dalam Al-Quran. Ketika dalam adzan, ketika dalam qasidah, maka tajwid itu tidak terlalu ditekankan. Nah, tajwid ditekankan dalam Al-Quran, ini bacaannya 3 bacaan, ini 4 bacaan dan seterusnya. Selain Al-Quran tidak diwajibkan ditekankan untuk kita mengamalkan tajwid sepenuhnya lah. Tentang iramahnya itu boleh, tapi pakai irama yang menggugah. Nah, sekali lagi, selama adzan itu memenuhi syarat sah, maka itu sah. Tapi yang kita inginkan bukan hanya sah. Kalau hanya sah, Anda sholat pakai sarung nggak pakai baju sah. Pakai sarung aja, nutup aurat, nggak pakai baju, Anda sah. Perempuan sholat dengan baju yang ngepres, nggak pakai ruku, bajunya ngepres, menutupi aurat, tapi bentuk tubuhnya terlihat, sah. Apakah pantas? Itulah.